pengelolaan laporan guru yang kami mendapat banyak sekali keluhan ya dari para guru dengan laporan yang sangat berbelit dan susah. Itu kami sederhanakan sehingga nanti laporan guru itu lebih sederhana, guru-guru tidak perlu upload, dan kemudian komponennya juga meliputi tidak hanya mengajar yang 24 jam tatap muka per minggu itu, tetapi juga pembimbingan terhadap murid itu masuk dalam penghitungan pelaporan kinerja guru. Ini selanjutnya yang ketiga ya Bapak Ibu, tentang kinerja guru, pelaporan kinerja guru. Dalam hal ini tuh kinerja mungkin ya Bapak Ibu. Jadi diketahui bahwa kinerja ini salah satu yang membebani guru ya, untuk pelaporannya yang ribet karena adanya penguploadan, kemudian mengikuti pelatihan dan sebagainya. Seperti itu ya yang kita ketahui bersama dan kita sudah kerjakan secara rutin di tahun 2024 ini Bapak Ibu. Rencananya nanti kinerja akan disederhanakan oleh Bapak Profesor Abdul Mutia. Kita simak pernyataannya. Sehingga nanti guru tidak harus mengajar tatap muka 24 jam dalam seminggu, bisa juga 18, bisa juga 16, tergantung ketersediaan mata pelajaran dan kelas yang ada. Tapi tugas lain yang berkaitan dengan membimbing para murid, kemudian mendampingi mereka dalam pengembangan bakat minat, itu semuanya nanti kita hitung sebagai bagian dari pelaporan kinerja guru. Oke Bu Ibu, jadi pembimbingan murid itu juga akan dihitung sebagai pelaporan kinerja guru ya Bapak Ibu. Memang sudah kita terapkan ya Bapak Ibu, namun ada beberapa tugas tambahan yang dulunya masuk ya di peraturannya, itu masuk seperti wali kelas, kemudian pembina ekstrakurikuler itu ada memang, namun belum mengurangi jam mengajar Bapak Ibu ya. Ini nanti tentunya menjadi sebuah terobosan yang menarik nih Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu yang jamnya hanya 18 jam, itu bisa ditambah lagi dengan wali kelas, kemudian pembina ekstrakurikuler ya. Selama ini kan hanya P5 ya, dan juga tugas-tugas waka dan juga kepala perpustakaan ataupun laboratorium yang sudah dihitung ya. Namun seperti wali kelas, pembina ekstrakurikuler itu belum masuk ke dalam pengurangan jam mengajar. Ini merupakan sebuah hal yang baru saya kira, dan juga tadi menyangkut swasta, bagaimana kita juga bermitra. Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama nanti akan terbit peraturan menteri atau mungkin keputusan menteri yang menyatakan bahwa guru P3K itu dapat mengajar di swasta. Ini pernyataan selanjutnya nih Bapak Ibu, guru P3K dapat mengajar di sekolah swasta. Ini Bapak Ibu, ini cukup menarik nih Bapak Ibu ya. Kita simak Bapak Ibu. Ini kan aspirasi dari hampir semua organisasi yang kami sudah bertemu, dan ternyata ada lebih dari 100.000 guru swasta yang diangkat P3K itu sekarang ditugaskan di sekolah-sekolah negeri, dan sebagian mereka ini memang malah kemudian bermasalah karena kekurangan jam mengajar, dan itu juga menimbulkan masalah lagi karena ada penumpukan guru di sekolah-sekolah tertentu dan juga ada kekurangan guru di sekolah yang lainnya. Oke, berarti perlu kita ketahui bersama ya Bapak Ibu bahwa seleksi P3K kemarin itu memang banyak dari guru-guru swasta yang menjadi P3K, kemudian tentunya akan mengajar di sekolah negeri, sehingga terjadi penumpukan ya Bapak Ibu guru-guru di sekolah negeri, dan berimbas guru-guru di swasta tentunya akan berkurang ya Bapak Ibu. Ini adalah aspirasi terutama bagi aspirasi sekolah swasta ya Bapak Ibu, yang kehilangan banyak guru karena mengikuti seleksi P3K Bapak Ibu. Sehingga karena itu juga itu nanti akan berlaku mulai tahun 2025, dan ini respon cepat kami terhadap berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Mulai tahun 2025 ini Bapak Ibu, ini bisa dikatakan terlambat atau suatu hal yang baru ini Bapak Ibu ya, karena kita ketahui ya Bapak Ibu bahwa P3K itu tidak diperbolehkan untuk pindah Bapak Ibu. Ada aturan yang mengatakan seperti itu. P3K itu tidak boleh pindah instansi, sesama instansi negeri pun tidak boleh, apalagi ini dikatakan bisa mengajar di swasta. Ini tentunya nanti akan merubah peraturan tentang P3K ini Bapak Ibu. Ini akan menjadi hal yang menarik ini Bapak Ibu. Dan sekarang itu di tahun 2024 ini, guru-guru swasta yang
lolos di P1 itu disuruh keluar Bapak Ibu ya, kontraknya sudah hilang ya Bapak Ibu. Apakah nanti akan difasilitasi oleh dinas untuk ditempatkan di sekolah swasta atau bagaimana Bapak Ibu? Ini ada sedikit polemik nantinya. Kemudian tadi soal yang disampaikan oleh Prof. Wahab mengenai guru yang mendapatkan tunjangan, kami sampaikan begini. Jadi yang kami sampaikan ini menarik Bapak Ibu ya, akan dibahas tunjangan atau kemungkinan penambahan gaji ini ya di sesi ini nih. Bagaimana ini pernyataan dari Bapak Profesor Abdul Muti di berbagai kesempatan itu adalah peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Ini yang kami sampaikan berkali-kali, dan sertifikasi itu akan diperoleh guru kalau mereka lulus PPG. Nah, kami berusaha untuk pada tahun 2025 nanti semua guru yang ada di Kementerian Pendidikan dan Menengah itu dapat mengikuti PPG. Tahun ini kita menambahkan PPG itu untuk 600.650 guru PPG yang kemudian dinyatakan lulus, dan nanti tahun 2025 mendapatkan tunjangan sertifikasi yang sudah diumumkan Pak Presiden itu adalah 2 juta. Itu guru-guru PPG yang mengikuti pendidikan profesi guru di tahun ini ya, 2024. Ini sebenarnya kebijakan dari kemarin ya Bapak Menteri Nadiem Makarim ya, bukan kebijakan dari Bapak Profesor Abdul Muti ini. Kemudian guru-guru yang sudah mendapatkan, guru-guru non ASN ya, yang sudah mendapatkan impasing itu tidak turun, tapi mereka tetap mendapatkan impasingnya itu, yang kalau data yang kami peroleh itu mungkin ini bervariasi ya, tapi data guru mendapatkan impasing itu nilainya 2,7 juta. Jadi tidak turun yang 2,7 itu, tidak turun karena memang guru yang sudah senior dan sudah punya sertifikasi dalam waktu yang sudah lama. Jadi yang 2 juta itu adalah untuk yang diangkat pada tahun 2025 yang harusnya mereka mendapatkan 1,5, kemudian dinaikkan menjadi 2 juta itu. Jadi sebenarnya yang muncul di publik itu adalah pemahaman yang belum sama gitu. Jadi kalau gaji itu kan tidak memenang kami, gaji itu kan kemenangan kementerian yang lain, Prof. Fasri juga lebih tahu soal itu. Jadi peningkatan kesejahteraan itu melalui sertifikasi, karena sertifikasi itu tuntutan undang-undang, kan undang-undang itu mensyaratkan guru itu harus D4 atau S1, dan kemudian untuk dapat sertifikasi dia harus lulus PPG dan kemudian mendapatkan sertifikasi. Ini yang mungkin perlu saya clearkan terkait dengan beberapa informasi yang belum sama antara apa yang dipahami oleh masyarakat dengan apa yang sudah kami lakukan, dan insya Allah itu nanti akan mulai pada tahun 2025. Berarti clear ya Bapak Ibu, di sini sudah disampaikan oleh Profesor Abdul Muti bahwa nanti guru non ASN yang sudah bersertifikasi yang kemarin mendapatkan 1,5 juta akan naik 500.000 menjadi 2 juta. Jadi naiknya hanya 500.000 ya, tidak 2 juta Bapak Ibu ya. Sekali lagi ini baru dijelaskan clear untuk guru non ASN yang bersertifikasi. Bagaimana untuk guru yang sudah bersertifikasi atau ASN yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik ini Bapak Ibu? Apakah akan dijelaskan oleh Bapak Abdul Muti ini? Nah, yang lain-lain untuk makan siang ini bukan ternyata masih mengambang ini Bapak Ibu ya. Pertanyaannya justru seperti ini Bapak ya, kita guru ASN itu apakah mendapatkan tambahan sertifikasi sebesar 1 gaji pokok? Itu yang sebetulnya menjadi tanda tanya besar. Kalau guru non ASN yang sudah bersertifikasi itu memang clear ya, dari 1,5 menjadi 2 juta. Kemudian untuk guru ASN, apakah akan mendapatkan 1 kali gaji pokok untuk sertifikasinya ya? Kalau memang hanya mendapatkan 1 kali gaji pokok ya tidak perlu diumumkan ya, karena memang sudah mendapatkan 1 kali gaji pokok di sertifikasi Bapak Ibu ya. Sebenarnya itu jelasan itu yang ingin didengar ya bagi guru-guru ASN tentunya Bapak Ibu. Apakah memang 1 kali gaji pokok itu yang dimaksud adalah dari tunjangan sertifikasi yang sudah didapatkan di tahun-tahun kemarin, atau ada penambahan gaji Bapak Ibu ya?
Ini belum jelas ini Bapak Ibu.